يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Dengan izin Allah, kita pada pagi hari ini memulai kajian surah Ali Imran, suratu Ali Imran, terlanjur terkenal dengan nama Ali Imran, padahal dibunyikan atau dibaca Ali Imran karena majrur atau i'rabnya jar karena didahului oleh mudhof. Apa mudhofnya? Yaitu suratu. Jadi kalau lagi nggak menyebut suratu, kembali ke i'rab asal yaitu rafa, mestinya ma'alu imron. Cuma terbiasa Ali Imran, yang benar Alu Imran. Alu Imran. Alu itu keluarga. Alu keluarga. Sama dengan ahlun, juga artinya keluarga. Sudah terlanjur enak Ali Imran, sehingga aneh aran ke Ali Imran Muhammad Ali. Oh, kalau Muhammad Ali mungkin maksudnya Muhammad Ali yang tinggi. Jadi yang benar itu Alu Imran, keluarganya orang bernama Imran. Imran berarti siapa saja itu? Istrinya namanya Hannah, anaknya namanya Maryam. Nah, ini yang jadi bingung. Juga saudaranya terjadi ikhtilaf, simpang siur, perbedaan pendapat. Saudara dari siapa ini? Apakah saudara dari Hannah istrinya? Berarti atau saudara dari Maryam? Berarti kalau saudara dari Maryam, istrinya Zakaria, siapa namanya itu yang mengasuh Maryam? Istrinya Zakaria itu berarti anaknya Hannah. Kalau saudaranya Maryam, nanti efeknya Yahya itu cucunya Imran. Efeknya saudaranya Imran. Kalau saudaranya Imran berarti bibinya Maryam. Berarti Yahya adalah mamangnya Maryam dan mamangnya Isa, sepupu. Nah, kalau ngelibet, wallahu a'lam bishawab. Perhatikan, beberapa keluarga menjadi panutan dalam Al-Quran. Yang paling dekat dengan kita Alu Ibrahim, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim. Ada Ishak, ada Ismail. Dari Ishak sampai nanti ke nabi-nabi Bani Israel. Dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Nah, ini keluarga penting. Ini bukan Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Seperti halnya juga Alu Imran, keluarganya Imran. Berarti ada
Maryam, ada istrinya Imron sendiri, Hana, ada anaknya Maryam atau cucunya Imron, siapa namanya? Aisyah. Ada juga anaknya Zakaria, namanya Yahya. Itu keluarga. Dia tarik ke atas, bukan keluarga, namanya Nuh. Dia tarik ke atas lagi, namanya Adam. Maka Adam adalah Abul Basharil Ula. Nabi Adam adalah Abul Bashari Ula. Abul Basharil Ula. Kepekawat bang. Makan terus mau ngapain? Oh, mana bang? Buat mobil. Dia begini. Ganti di luar rumah. Ini tonggak-tonggak orang penting dalam Al-Quran. Pertama yaitu Adamu. Ini namanya Abul Bashari Al-Ula. Ya. Nabi Adam, yaitu bapaknya manusia kaping serius. Bapaknya manusia yang pertama. Ada bencana alam gemet sekabeh manusia, yaitu banjir. Gemet sekabeh manusia, Kecuali yang diselamatkan oleh Allah, manusia. Tapi makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang yang terangkut di kapal atau bahtera Nabi Nuh juga menjadi bagian perang. Nah, manusia yang diselamatkan oleh Allah itu paling utama bernama Nabi Nuh, termasuk 3 anaknya. Saya lupa nama-namanya. Maka Nabi Nuh disebut Abul Basharis Sami. Kalau Idris nggak masuk, Mang Idris mending bego kan. Duwe Heller. Mohon Giliran kali. Abul Bashari Asa. Ini kakek moyang kita yang kedua nih. Jadi Nabi Adam kakek moyang yang pertama. Nuh kakek moyang yang kedua. Dari situ turun namanya Imron. Dari situ turun Ibrahim. Ya. Ibrahim dulu. Hah? Ibrahim dulu. Iya bener, Ibrahim dulu. Tinggal nomornya aja dong. Dari situ turun Ibrahim. Ibrahimah. Mana itu? Imron. Ya. Keluarga. Bedanya
kamu sama Ali maknanya? Kalau Ali berarti dalam keadaan i'rab jar, mungkin karena kemasukan huruf jar, tapi karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Mudhofnya suratu Ali Imran. Hanya terlalu terbiasa Ali Imran. Kalau lagi gak berbahasa Arab ya namanya Alu Imran. Kebiasaan apa dengan Ali Imran. Enak bunyinya Ustaz. Ada itu di KPU Kabupaten si Ali Imran ya. Percaya kan? Ali Imran. Ali Gufron. Ya Ali Baba. Ali Mujahidin. Teroris. Ustaz, Nah, itu tolong dijelaskan bedanya Ustaz kalau yang Adam itu tidak menggunakan alu, sedangkan Ibrahim dan Imran alu. ya karena memang Adam itu menjadi tonggak dengan dirinya sendiri. Lihat Ali Imran 33. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah istafa, telah memutuskan untuk memilih Adam, satu Nabi Adam, bukan alu. Sebab kalau dipilih urusannya panjang, Habil dan Qabil konflik. Wa Nuhan, dua Nabi Nuh. Tiga, wa ala Ibrahim, sudah diperbaiki oleh para sahabat urutannya, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim. Ada Ishak, ada enggak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun 12 anak, lalu turun sampai ketemu Nabi Isa. Dari Ismail kita akan berjumpa sampai Nabi Pamungkas, yaitu Nabi Muhammad. Tapi di tengah-tengah itu ada namanya, yaitu wa ala Imran alal alamin, untuk alam raya ini. Jadi ditetapkan 4 tonggak: 1 Nabi Adam, 2 Nabi Nuh, 3 keluarganya Nabi Ibrahim, 4 keluarganya Imran. Duriyatan ba'duha min ba'd, di mana keturunannya satu sama lain saling susun menyusun. Nah, saya nggak hafal sejarahnya. Yang pasti tidak ada yang terputus. Ketika banjir di zaman Nabi Nuh, Allah mematikan semua manusia kecuali yang diselamatkan Allah, termasuk binatang-binatang di bahtera Nabi Nuh. Manusia itu 1 Nabi Nuh dan 3 anak. Nah, inilah kenapa Nabi Nuh disebut Abul Basyari Sani, nenek moyang yang kedua. Berarti Nabi Adam adalah mungkin ini lanang ya, kakek moyang yang pertama, atau Abul Basyaril Ula. Sampai kita ke, nah, kembali ke Imran. Imran memiliki istri bernama Hana, punya anak namanya Maryam, punya cucu namanya Aisyah, punya saudara. Saya tidak bisa memastikan saudara siapa, apakah saudaranya Imran atau saudaranya Hana atau saudaranya Maryam.
Kalau saudaranya Maryam, maka istrinya Zakaria adalah anaknya Hannah. Maka Yahya berkaitan juga cucunya Imran. Tuh ya. Nah, nama Al-Imran ini digunakan sebagai surat yang kita akan kaji ini adalah untuk menerjemahkan surat Al-Baqarah sebelumnya. Jadi di surat Al-Baqarah itu kita memantapkan iman. Sekarang kita diminta untuk mewujudkan iman itu dalam bentuk pilihan berislam dengan berbagai resiko, tanggung jawab, tapi juga harapan. Harapan yang pasti adalah dimenangkan Allah. Nah, kata dimenangkan Allah itu yang pasti setiap orang Islam itu akan dimenangkan oleh Allah sebagai ahli surga yang pasti. Berarti ada yang dikalahkan. Siapa yang dikalahkan? Yaitu orang kafir. Dikalahkan, dimasukkan ke neraka. Ini poin penting. Jadi percayalah, pertarungan kita melawan orang kafir itu dijanjikan oleh Allah harapan kemenangan. Kemenangan yang pasti orang Islam dalam pengertian setelah Al-Baqarah itu akan dimenangkan oleh Allah dengan cara dimasukkan ke surga. Karena orang kafir akhirnya akan dikalahkan oleh Allah dengan cara dimasukkan ke neraka. Pertanyaannya, seberapa bapak-bapak ibu-ibu menganggap penting kemenangan mendapatkan surga? Kalau betul menganggap penting, maka cari mati syahid itu maksudnya. Jadi, tapi kan yang jadi masalah nggak menganggap itu penting. Jadi, itu teori dasar. Namun Allah juga menjanjikan kemenangan kepada orang-orang Islam dalam peperangan melawan orang kafir di dunia ini. Kalau tadi setelah mati kan, di dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya bukan membuat hebat orang muslim. Kita dijanjikan kemenangan. Akan berturut-turut surat Ali Imran ini membangun kepercayaan kita bahwa janji Allah itu pasti. Haram orang muslim, ini udah pindah dari mukmin ke muslim ya. Kita sekarang nyebutnya muslim. Haram bagi orang muslim satu, putus asa. Kalau putus asa berarti tidak percaya janji Allah akan dimenangkan. Yang kedua, tidak ada kata sulit bagi orang muslim. Ketika ingat bahwa Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya maha menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas. Itu tuntasnya itu. Tuntas. Berobat keliling rumah sakit dokter nggak sembuh-sembuh juga. Bagi orang muslim sangat yakin bahwa Allah yang akan menuntas dengan cara dan izin. Nah, inilah yang akan diperkenalkan. Pertanyaannya, kenapa diberi nama Alu Imran? Dari keluarga Imran itulah kita belajar yang sulit itu. Sesulit Hannah dalam usia tua melihat menurut cerita Israelian ya. Ini ceritanya cerita Israelian. Sudah usia senja yang sudah gak layak matang, resikonya udah tinggi. Tiba-tiba melihat seekor burung anakan lagi memanah.
sehingga hasil ibunya ditegerin lalu beri bayi mah. Tapi apa daya sudah tua. Mungkin kalau Bu mana bajiannya terlalu muda buat bandingnya dengan Hana. Burung lah mungkin remajanya Hana. Jadi sudah nggak masuk akal. Tapi menggebu-gebu itu pengen punya anak. Saking menggebu-gebunya nada. Nah ini penting. Saking menggebu-gebunya nada. Allah, lamun di usia mustahil saya hamil ini diberikan anak, tapi laki-laki ya, maka saya akan muharraron. Kalimatnya muharraron. Ya kalimatnya muharraron. Fi baitil maqdis. Tahrir, dibebaskan. Tahrirur raqabati, pembebasan budak. Muharraron, dibebas tugaskan kecuali ngurus masjid. Nah, muharrar. Jadi muharraron itu dibebas tugaskan hanya fokus ngurus masjid. Muharraron fil baitil fi baitil maqdis. Itu akar katanya sama dengan tahrirun. Hizbut tahrir, membebaskan. Fatahrirur raqabati, membebaskan budak, membebaskan tugas dari segala tugas yang ada kecuali fokus ngurus masjid, gereja, betul mak. Berarti kudulan. Kayaknya ini zaman itu. Berarti kudu lalu. Buat Allah mudah. Soal tua itu beneran tuh dapat anak sayang, bukan lelaki tapi perempuan. Wasamaituha Maryam, yang kemudian aku beri nama dengan nama Maryam. Wa umidu bi kalimatis, terus gitu. Ada rasa kecewa. Ya Allah, mau pengen anak lanang je. Ini anak wadon. Dijawab oleh Allah, emang wadon tapi bukan sembarang wadon. Dan terbukti Maryam ini tidak memerlukan sentuhan laki untuk mendapatkan kehamilan, dan gak tanggung-tanggung. Bukan si Manar, bukan si Bani, Nabi Isa yang lahir. Jadi bukan perempuan biasa. Itu hebat. Harus masuk ke dalam ininya, suasananya. Berarti enggak mudah buat Allah. Semuanya mudah. Tinggal percaya. Pada waktu Hana itu nada, artinya percaya enggak? Percaya. Orang nadar itu karena percaya. Sementara ibu-ibu sering nadar karena nggak percaya. Ya kan? Tebak-tebak magis. Kalau Hana nadar karena percaya, maka turunlah nasrullah, pertolongan Allah. Nah, itu gambaran Ali Imran. Jadi kenapa surat ini disebut Ali Imran? Menjadi tonggak membangun kepercayaan bahwa pertolongan Allah itu pasti datang untuk memenangkan orang muslim. Kemenangan yang pasti adalah dimenangkan oleh Allah, dimasukkan ke surga. Karena orang kafir pasti dikalahkan oleh Allah dengan cara dimasukkan ke
neraka. Itu kemenangan yang pasti. Karena kita berharap kemenangan itu masuk surga, maka kita mau mati syahid itu waktu di dunia. Pengen masuk surga. Jadi kuncinya di situ. Nah, mari kita baca ayat kita mulai dari ayat 1. Alif Lam Mim. Sudah kita bahas pada waktu kita membahas surah Al-Baqarah. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang harus kita lihat dari Alif Lam Mim. Yang pertama adalah bahwa bagaimanapun Alif Lam Mim adalah susunan huruf-huruf bahasa Arab yang tidak pernah bisa kita ketahui artinya kecuali kita bertanya pada Allah langsung. Satu-satunya jalan kita harus bertemu Allah di akhirat nanti. Pada masa gacang takonnya Allah bengen ada sederuk arti Alif Lam Mim benar. Maka bercita-citalah bertemu Allah walaupun cuma menanya arti Alif Lam Mim. Tidak ada arti atau arti. Oleh karena itu maka tersusunlah prinsip-prinsip belajar Al-Quran yang sudah kita bahas. 1, tidak boleh mencari tahu kecuali diizinkan oleh Allah dalam belajar Al-Quran. Yang kedua, tidak boleh menanyakan sesuatu kecuali diizinkan oleh Allah. Yang pertama, tidak boleh mencari tahu sesuatu lagi pengetahuan baik dulu mendapat izin Allah. Dan bertanya pun menanyakan sesuatu itu karena izin Allah. Maka yang ketiga adalah tidak boleh menilai Al-Quran. Sama seperti kita coba hebat dikit Quran kelan Injil kan bisa. Karena Al-Quran ini kalau Allah bukan buku yang dinilai, dikasih bintang dan sebagainya. Kalau kita belajar Al-Baqarah enak, di situ dikunci dengan la raib. Nah, di sini berbeda. Begitu selesai Alif Lam Mim, kita menghadapi langsung Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Al-Hayyu, Maha hidup dan Maha menghidupkan. Al-Qayyumu, Maha menyelesaikan segala urusan dengan tuntas. Dari Alif Lam Mim loncat ke Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Allahu adapun Allah itu la ilaha, tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah. Kenapa menggunakan kata yang berhak disembah? Karena selain Tuhan ada yang bisa kita sembah yang lain. Kan selain Allah ada pihak lain yang kita sembah. Ada pohon, ada berhala, ada batu yang hampir kemudian berbagi. Kadang menyembah Allah dengan rasa takut dan harap. Kadang kita menyembah istri karena takut pada istri. Kadang kita takut pada kucing yang kita lindes pakai motor kita, khawatir menimbulkan madorot, bencana, apalagi warna itu. Maka kita beribadah, berbagi, disebutnya musyrik. Jadi musyrik itu adalah selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah, itu musyrik.
Berbeda dengan kafir. Kalau kafir mah memang tidak mau menyembah Allah. Yang musyrik itu bukan orang Kristen kita. Kita mah nggak puas menyembah Allah, tambah lagi menyembah yang lain. Tuh ya. Berarti memang faktanya ada yang bisa kita sembah selain Allah. Maka la ilaha illallah. Tidak ada yang punya hak untuk kita sembah selain Dia, Allah. Nah, disembah itu bentuknya macam-macam. Ditakuti juga disembah. Diharapkan juga disembah. Nah, kita menakuti istri, takut pada istri, sehingga kita taslim, berpasrah, maunya istri kita turuti, disebutnya Islam. Ya. Hampir nggak bisa menasihati istri, khawatir istri marah, maka segala dituruti. Itu udah taat, itu udah menyembah. Jadi la ilaha illallah itu adalah disebabkan kita berpotensi punya sembahan lain selain Allah dalam bentuknya yang bervariasi. Nah sekarang lah Pak Ustaz mau mekonon doang, memang mekonon doang, tapi otoritas Allah terganggu, ketaatannya dicolong oleh istri, menghadapi anak tidak mampu, menghadapi presiden takut. Itulah la ilaha illallah. Pertanyaannya, layakkah kita menyembah selain Allah? Padahal hanya Allah yang Al-Hayyu, padahal hanya Allah yang Al-Qayyum. Kita takut pada istri. Emang istri itu Al-Hayyu? Emang istri Al-Qayyum? Al-Hayyu itu artinya maha hidup dan maha menghidupkan. Karena hidup manusia ditandai dengan 3 perkara. 1, gerak. 2, tahu. Yang ketiga dengan rasa. Nih, bergerak. Nggak bergerak maka bukan hidup, namanya mati. Jadi manusia itu diketahui hidup karena bergerak, diketahui mati karena tidak bergerak. Manusia juga diketahui hidup karena punya perasaan, diketahui mati ketika perasaannya hilang. Manusia juga diketahui hidup ketika punya pengetahuan dan dianggap mati ketika tidak punya pengetahuan. Baru hari ditakoni, baru hari sikil lagi ini embuh ya, ayo mati. Hanya untuk memberitahu di mana sekarang itu tidak mampu, tahu mati. Nah itu 3 indikator, tapi Allah tidak dari situ. Yang fatal lagi, sebelum kita hidup, kita ada sebelumnya, namanya mati. Tapi Allah tidak punya asal muasal, hidup aja. Maka hidup manusia itu anugerah Allah. Ya. Hidup manusia itu anugerah Allah. Allah lah yang memberi kita hidup. Nah, istri yang kita takut ini pernah apa? Pernah memberi hidup pada kita kan? Sementara kita terus menerus memohon pada Allah, ya Allah beri kesempatan hidup, sejumlah taubat masih saya butuhkan. Nanti ketemu kita di ayat 8, ayat 9, habis-habisan kita berdoa, ya Allah tolong jangan sampai mati suruh hati. Ayat 8, 9.
Jadi aneh kita ini, bisa-bisanya punya sesembahan selain Allah, padahal hidup kita berketergantungan pada Allah. Sudah begitu, yang Al-Qayyum cuma Allah. Al-Qayyum itu mengurusi segala sesuatu sampai tuntas. Betul istri kita itu ngurusi makan kita, tapi gak pernah tuntas. Gak pernah tuntas. So, bisa dia mati dulu, bisa dia sakit, bisa dia ngantuk, bisa dia males, bisa lagi ngambek. Allah tidak punya semua sifat itu. Sebab Allah kalau ngantuk terlambat oksigen per hari. Kalau Allah ngambek tidak dikasih oksigen. Nyatanya nggak sholat dan sholat tetap diberi oksigen. Ustaz, kalau nyebut istri rabi sirik nggak Ustaz? Bahasa. Terus kalau takut sama binatang buat, takut sama binatang buat itu termasuk apa? Nah itu nanti kita jawab. Yang kita maksud takut pada istri itu takut yang menyebabkan taslim. Ini judulnya Islam ya, bukan iman ya. Saya ingatkan lagi, kita ada di wilayah Ali Imran, sudah tidak di Al-Baqarah. Al-Baqarah bicara soal pekerjaan hati, iman. Sekarang kita bicara soal lambang iman atau bukti iman, namanya Islam. Bentuknya taslim, menyerahkan diri. Dari mana kita tahu menyembah istri? Wah, pasrah ke istriku. Saking pasrahnya istrinya zina, nggak bisa kita tegur, Pak. Ini mah orang. Kan ada yang begitu. Ada yang berani negur istri, kalau kamu kedukun cerai. Itu taslim, itu berarti menyembah. Pasti nggak ngaku, enggak saya nggak menyembah. Buktinya pasrah ke istri. Pasrah diusir. Ya. Diurus. Nah, memang ya terserah lah. Saya nggak berani nyebut musyrik, ini mah sesembah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah satu-satunya otoritas yang mengurusi segala sesuatu dengan tuntas. Maka ketika kita sakit, berkeliling rumah sakit, berkeliling dokter, bagi orang muslim tetap membangun harapan akan ada yang menuntaskan urusan saya sakit. Ternyata meninggal, itulah cara Allah menuntaskannya. Ternyata dibikin sembuh, itulah cara Allah menuntaskannya. Nanti ada nih, kita akan belajar di sini di ayat 6, 7, 8, 9. Ternyata Allah yang menuntaskan. Jadi Allah itu Al-Hayy Al-Qayyum. Nah, kita akan belajar dari Al-Hayy dulu. Berarti hidup adalah anugerah Allah. Allah juga yang menghentikan hidup kita. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Lihat tuntasnya Allah, lihat al-hayyunya Allah, lihat al-qayyumnya Allah. Saking al-qayyumnya Allah, maka semua diberi kitab. Ada Injil, ada Taurat, ada Al-Quran. Itulah bukti Allah itu Al-Qayyum. Maka cara membaliknya begini. Pengen tuntas nggak diurusi Allah, pakai Al-Quran. Itu cara baliknya. Kita baca lagi ya.
alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Allah nazzala telah menurunkan secara tahap bertahap alaika kepadamu Muhammad Alkitab bil haqqi dengan cara yang benar cara mentanzilnya, nuzulnya. Benar siapa yang ditugaskan oleh Allah yaitu malaikat Jibril, dan benar siapa yang menerima yaitu Nabi Muhammad yang fungsinya adalah musaddiqan untuk membenarkan lima baina yadayhi terhadap apapun yang ada di hadapannya. Apa yang ada di hadapannya yaitu perkara-perkara itu, termasuk kitab-kitab lagu. Tidak cukup tanzil, Allah juga nuzul. Yang tadi nazzala berarti turunnya tidak sekaligus, tapi khusus Injil, Taurat turunnya sekaligus, maka wa anzal. Apakah itu Injil, Taurat, Quran adalah bukti Allah itu Al-Qayyum. Allah melayani kita dengan tuntas. Puncak tuntasnya Allah melayani kita itu adalah diberikan kita mafhum mukhalafahnya. Cara berpikir terbaliknya begini. Pengen tuntas nggak diurusi Allah, pakai Al-Quran. Untuk sekarang di zaman Nabi Isa, kalau pengen tuntas diurusi Allah, pakai Injil. Di zaman Musa, kalau pengen tuntas di Allah, pakai Taurat. Udah gak ada lagi. Kalau pengen tegak asma dari Allah, sifat Allah Al-Qayyum, jadi tuntas. Nah, kembali lagi ke awal. Pertanyaannya, tuntasnya yang pengen diharapkan apa? Sugih, urang zakat, urang ngelih. Nah, itu menjadi keliru. Tuntas itu adalah dimenangkan Allah, yaitu dimasukkan ke surga, dan orang kafir dikalahkan Allah dengan cara dimasukkan ke neraka. Itu tuntas. Maka nanti ditegur di ayat 11. Orang kafir keliru, ngotot bicara soal al-amwal dan al-aulad, harta dan soal anak. Korupsi itu gara-gara soal anak. Korupsi, menipu, kafir, musyrik itu soal anak. Ngebelain anak, ngerampok jalan ngebelain anak. Itu keliru. Orang kafir dianggapnya itu paling tuntas dan dianggap menang. Karena yang disebut menang itu ketika diputuskan Allah masuk surga. Dan orang kafir sampai kapanpun akan dikalahkan Allah, karena pasti akan dimasukkan ke neraka. Itu yang disebut dengan tuntas. Allah akan menuntaskan segala sesuatu dengan cara memasukkan orang kafir ke neraka, orang muslim ke surga. Kalau kita pengen dituntaskan oleh Allah dengan kebaikan Allah, maka pakailah Al-Quran. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan bertahap-tahap, tapi juga Allah membuat turun kitab lain, Injil, Taurat secara sekaligus. Ya. Min qablu, sebelumnya Injil dengan Taurat itu sebelum Quran turun. Tujuannya apa? Hudan linnasi wa anzalal furqan. Juga Allah menurunkan selain petunjuk bagi manusia Al-Furqan, pembeda. Ada yang menerjemahkan mujizat. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Ingat, orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir bi ayatillahi, yang menutup diri, menolak terhadap ayat-ayat Allah,
lahum adzabun syadid, pada akhirnya akan mendapatkan siksa yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, karena Allah adalah zat yang maha mulia. Aziz itu mulia, dzuntiqam, di mana kemuliaannya itu lantaran Allah menghukum yang bersalah. Sebab kalau Allah nggak menghukum yang bersalah, nggak mulia. Jawab nantinya. Ini makan kalau jujur malah dipecat, akhirnya nggak mulia. Itu contoh. Kita kembali. Taurat, Injil, Al-Quran adalah hudan. Hudan. Kita akan bantu lagi mengingat. Hudan, hadiyatun, satu kata yang sama. Hudan petunjuk, hadiyatun hadiah. Pada waktu di zaman belum ada rambu-rambu lalu lintas, GPS belum ada, jalan masih mengikuti alur seketemunya di gurun pasir, maka para pelintas jalan sangat ketergantungan dengan alam, tapi juga sangat ketergantungan dengan orang lain, berharap berpapasan dengan penduduk lokal untuk tahu mana ke arah Mekah, mana ke arah Syam. Sepi, jarang orang, selalu tersesat jalan, selalu tersesat jalan. Dalam keadaan perjalanan yang begitu melelahkan itu, satu-satunya hadiah yang diharapkan adalah petunjuk jalan. Maka disebut hudan, hadiah tuh. Akhirnya bertemulah orang pejalan di gurun pasir. Maukah engkau berbuat baik padaku? Lihat, dengan memberi hadiah. Kok diberi hadiah? Karena dia nggak punya hak. Ini bukan upah. Kalau upah bisa kita tagih, karena kita udah kerja. Kata-kata lain namanya hibah. Rabbana hablana. Kenapa disebut hibah? Karena kita nggak punya hak. Kan bukan upah. Kalau upah kan hak. Saya menghibahkan kepada Pak Rohani sesuatu. Itu bukan karena prestasi. Pak Rohani punya prestasi, suka-suka saya. Saya memberi hadiah pada Pak Rohani, suka-suka saya. Dan petunjuk itu hadiah tuh, bukan karena kita berhak, bukan. Karena Allah memutuskan memberi petunjuk, namanya hadiah. Al-Quran, Injil, Taurat itu didesain oleh Allah sebagai hudan, petunjuk. Setelah dia jadi Quran, masih ingat di Al-Baqarah, dia adalah Alkitab, disebut Al-Quran karena dibacakan dengan keras sehingga terdengar telinga. Dia menjadi hudan. Untuk jadi hudan maka harus transisi ke tilawah, maka berpotensi jadi hudan. Walaupun sudah S3 pun tentu jadi hudan, menunggu keputusan Allah. Karena itu hak prerogatif Allah. Allah yang akan menuntaskan Al-Qayyum. Ada kriteria siapa yang mendapat hudan dan siapa yang tidak mendapatkan hudan. Sama-sama pegang Quran nih. Yang satu dapat hudan, yang satu hudan. Karena hadiah suka-suka Allah. Wa anzalal furqan, Allah juga menurunkan Al-Furqan. Menarik. Sering diartikan pembeda antara hak dan batil. Ya, boleh. Tapi maksudnya di sini adalah bantuan untuk membedakan yang ini Quran, yang ini bukan.
ayat lain. Bisa mukjizat, bisa apapun. Yang kita akhirnya sadar, oh ini Quran, ini bukan Quran. Namanya Al-Furqan. Memang arti umumnya ini al-haq, ini yang batil. Jangan lupa, kegagalan kita mengubah Al-Quran menjadi hudan karena ribet, bingung. Sing di Quran, sing dituduh. Kita butuh bantuan Allah, namanya Al-Furqan. Namanya Al-Furqan. Kalau mau jujur sederhana, paling banyak di posting ibu-ibu tuh kuit ya, apa tuh buneng kalimat indah itu apa? Kuat kalimat indah. Kenapa nggak milih Quran aja kuat? Udah bingung tuh kita tuh. Sudah nggak bisa membedakan mana mutiara dan mana bukan. Ya kan? Apa mana ucapan ulama besar? Atau mendingan terjemah Quran di kuat. Al-Furqan adalah kekuatan memenangkan Al-Quran dibanding kuat-kuat itu, sehingga bisa terbedakan dibanding kuat ucapan presiden sekalipun mendingan Quran dan Al-Furqan. Ya. Tapi dalam skala-skala yang pernah terjadi itu maksudnya mukjizat. Maksudnya mukjizat sehingga benar ini Muhammad ini nabi. Betul Aisyah ini nabi. Betul Musa ini nabi. Bukan batil, bukan kaling-kalingan. Itu namanya al. Hati-hati kalau kita tidak bisa membedakan mana loyang, mana emas. Ini di tangan kita udah ada Quran, kita yang Muslim ya. Kita ini orang Islam, di tangan kita Quran. Gagal membedakan mana loyang, mana emas. Hati-hati. Innal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu kafir, menutup. Berarti mengalahkan Quran dengan yang lain. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ini bukan kafir non-Islam, ingat ya. Saya ulangi lagi. Kita sekarang Islam, di Al-Baqarah kita iman. Sekarang Islam, Allah membuktikan Al-Qayyum, maka kita diberi Quran. Sekarang ada tanggung jawab. Di Al-Baqarah kita memohon, ya Allah, jangan memberi beban yang tidak bisa aku pikul. Ada resiko. Di antara resiko itu adalah mengubah Quran menjadi huda. Maka Allah memberi kita hadiah huda. Allah juga membantu kita dengan Al-Furqan. Hati-hati. Pegang Quran gak bisa mengubah jadi huda. Hati-hati. Pegang Quran gak bisa membedakan mana loyang mana emas. Al-Furqan adalah innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir menutup diri bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Qurannya udah di tangan tapi nggak dirubah jadi huda. Qurannya sudah di tangan masih tertarik omongan orang. Ya, kuat-kuat itu lalu madzabun syadid, maka orang itu akan dapat adab yang penting pada orang Islam. Jadi kafir di sini maksudnya kafir dalam konteks kafir, tapi jatuhnya kafir juga sih. Ya. Wallahu azizun dzuntiqam. Ketahuilah Allah itu aziz. Aziz itu al-izzah, artinya mulia. Kenapa disebut mulia? Ada 3 perkara. Satu, karena jarang. Maka aziz adalah zat yang maha jarang. Nggak ada lagi, cuma dia, cuma Allah. Nah itu aziz. Yang kedua, yang menundukkan. Pak Jokowi mulia tapi masih banyak oposisinya, karena memang nggak menundukkan.
yang ketiga yang menguasai. Maka disebut ajiz. Tapi keseluruhan itu membentuk arti mulia. Kemuliaan Allah itu dibuktikan dzuntiqam, akan memberi hukuman pada yang bersalah. Nantinya jadi nggak adil. Contoh, Pak Ujang Saleh sudah taat beribadah, tapi yang tidak taat beribadah lebih kaya terus. Jangan khawatir, akan ditegakkan keadilan oleh Allah di akhirat. Pada akhirnya yang tidak taat, tidak ibadah itu, yang kaya itu akan dimasukkan ke neraka. Dan yang taat beribadah walaupun tidak kaya masuk surga. Maka Allah ajiz. Kapan kita menemukan Allah mulia? Nantinya di akhirat. Membuktikan dengan mata kepala sendiri nasib kita di surga. Dan orang-orang kemarin di dunia yang tidak ibadah tapi makmur itu masuk neraka. Tapi kalau membuktikannya nanti di akhirat gampang. Namanya bukan iman nih, mengedeleng. Sekarang kita membuktikan iman kita, harus percaya Allah itu ajiz. Jangan takut beribadah, jangan takut la ilaha illallah, pasti dimenangkan. Allah itu maha mulia dan Allah itu dzuntiqam. Maksudnya itu ya. Tapi susah sih membuktikan ya, percayanya. Kita itu lebih pengen direct di dunia ini. Mari kita buktikan lagi kemampuan Allah yang ajiz. Innallaha la yakhfa. Sesungguhnya Allah, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Syai'un maf'ul mutlak, artinya apapun. Tidak ada sesuatu pun, maf'ul mutlak. Baik fil ardi di muka bumi, wala fis sama maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang disembunyikan. Maka jangan ragu pada Allah. Jangan ya. Allah itu ajiz maha mulia. Percaya enggak ini? Harus percaya. Gampang caranya, dibantu oleh Allah. Masih ingat gak waktu kita dijanin, di rahim? Enggak. Allah mah tahu tuh urusan kita di rahim. Percaya enggak Allah itu tahu? Nah, alhamdulillah ibu bapak-bapak percaya. Ada yang percaya Allah itu tahu. Ada yang percaya. Nah ini kan persoalan nih. Nah itu membuktikan kita nggak tahu soal kita, tapi Allah tahu soal kita. Bahkan rahasia yang kita simpan, kita lupa Allah masih tahu. Bengen Rabi ngerahasiakan sesuatu aja ngomongnya. 20 tahun kemudian mah bengen rahasia kenapa? Jangan kerahasiakan. Allah mah tahu. Allah itu maha tahu. Salah satu buktinya adalah huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Diulang lagi nih aziznya nih ya. Kemuliaan Allah. Huwa dialah Allah allazi yusawwirukum, yang membentuk rupa kamu. Yang membentuk rupa kamu fil arham, pada waktu di dalam tabung tertutup bernama rahim. Tapi kaifa yasha. Apa itu kaifa yasha? Sekaratnya Allah. Menurut kehendak Allah. Kehendak Allah sudah menetapkan sistem. Sebetulnya kita udah tahu kalau pengen punya anak cacat gimana caranya, pengen punya anak tidak cacat gimana caranya, udah tahu bahwa sudah di yasha, udah
tetapkan oleh Allah. Allah sudah menetapkan keinginannya, kehendaknya. Maka pengen cacat jari-jarinya, maka ibu-ibunya mangan micin sepanjang persalinan. Maka cacat itu kayak payas. Ya. Kan sudah kita pelajari itu kayak payas itu artinya yang sesuai dengan kehendak Allah. Kesesuaian itu disebut sistem. Pengen punya janin tidak cacat, ya sesuaikan dengan kehendak Allah. Makan makanan sehat, bangun suasana batin yang sehat, jangan ngerewek pada suami pada waktu gilir pergi. Mulai kita hilang sijis varian murid yang belajar gilir. Jadi kaifayasa itu adalah selama sesuai dengan kehendak Allah dalam sistem Allah. Maka ditutup rangkaian ini sebelum kembali lagi soal Al-Quran, la ilaha illallah. Jadi ayat 2 sampai ayat 6 berulang ya. Dibuka dengan la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di tengah-tengahnya Allah mengingatkan wallahu azizun duntiqam. Sekarang ditutup la ilaha illa huwal azizul hakim. Ketahuilah tidak ada yang berhak disembah illa huwa kecuali Allah al-aziz yang maha mulia, al-hakim yang maha hikmah. Hikmah adalah kesesuaian tindakan dengan ilmu. Semua tindakan Allah sesuai dengan ilmu Allah, maka semua teratur. Ada ilmunya, namanya ilmu Allah. Amal ilmi, ilmu amal, itu hikmah. Bukan ahli hikmah ya. Di kuma ahli hikmah mau. Maksudnya Untuk kebuka hikmah. Al-Aziz. Nah, kita kembali ke la ilaha illa wal aziz. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin pada pengantar Ali Imran, gagasan atau ide besar di Ali Imran ada 4. Yang pertama apa ingat nggak? Yang masuk hari Sabtu. Dulu nggak tahu, sekarang lupa berarti. Yaitu choice, pilihan. Ya, pilihan. La ilaha illallah. Kalau kita memutuskan memilih hanya satu Allah yang kita sembah, tidak ada selain Allah yang kita sembah, maka kita menemukan Allah itu Al-Aziz. Kita menemukan Allah itu Al-Hakim. Itulah kenapa kita sering bertanya, kalau betul Allah itu Aziz, ngebelaksak anak berpikir. Ya karena kita nggak la ilaha illallah. Jadi nggak pernah jadi. Tandanya apa? Masih ada sesembahan lain selain Allah. Dibuktikan taslim, kita pasrah pada otoritas selain Allah. Mungkin istri, anak. Wong anak ngotot baik bisa kita tegur kok. Ini wani ngambek lu, minggat. Anak pengen sepeda harga 120 juta, lipat. Baru hari mau bakal duit lah. Anu baru hari mesti lipat duit, malah itu sepeda ini. Yang tidak ada jalan kecuali korupsi. Mau korupsi kita demi anak. Bukan karena menyembah anak, maka kita taslim. Itulah yang dimaksud dengan la ilaha illa huwa.
berarti kita krisis mengenal Allah sebagai Al-Aziz. Dikiranya kita mulia karena menuruti anak, padahal kita akan mulia karena menuruti Allah. Dikiranya akan beres urusan karena menuruti anak, padahal yang hikmah adalah Allah. Beres kalau menuruti Allah. Krisis kita gagal menemukan keajizan Allah, kita juga gagal menemukan kehakiman Allah. Maka wis miskin ngoblasak pisan, ada seno saut-sautan. Huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba. Lihat, kembali ke Al-Qayyum lagi. Pengen tahu cara Allah menuntaskan urusan kita, maka Allah membagi Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kita lihat ya, kalau pengen kenal bahwa oleh Al-Qayyum. Huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Hati-hati nih, ayat ini akan mengantarkan kita ke Rabbana la tuzigh qulubana. Kebiasaan doa Rabbana la tuzigh qulubana nggak paham asal-muasalnya. Ini hebat. Kita ulangi ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, di sini kita melihat. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Warasihuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah membuktikan dirinya Al-Qayyum. Allah juga membuktikan dirinya Al-Aziz. Di antaranya adalah membuat Al-Quran itu ada yang ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Gampangnya muhkamat itu jelas, mutasyabihat itu sama. Tapi kita selesaikan muhkamat dulu. Berasal kata hakama, berasal kata juga hikmah. Hikmah itu artinya menolak, hakama itu artinya menolak. Hakim harus menolak terjadinya kedoliman pada para yang berperkara, maka disebut hakim. Hakim yang penuh hikmah adalah hakim yang berhasil menolak kedoliman. Hikmah artinya sama dengan kafal, menolak, maka disebut hakim. Muhkamat adalah ayat-ayat yang menolak keraguan, kesyubhatan. Itu asalnya, itu muhkamat itu. Hakim itu asalnya kata, arti katanya menolak. Hanya selanjutnya muhkamat diartikan yang jelas, yang memang jelas karena yang tidak jelas sudah tertolak. Ya, ayat-ayat muhkamat. Tapi juga ada ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama. Kok bisa dikaitkan itu sebagai bukti Allah itu Al-Qayyum dan Allah itu Al-Aziz? Karena dengan cara itu ada yang dibuat sama-sama, artinya sama-sama, bahaya sama-sama. Itu adalah dalam rangka supaya kita serius kepada yang muhkamat, kita serius dengan cara menjadikan ayat-ayat yang muhkamat itu sebagai ummun, ibunya, induknya. Kenapa disebut ummun? Karena setiap anak
pasti gelar ibunya. Ya, ummul, yaitu ummul kita. Sehingga yang lainnya wa ukhar mutasyabihat, yang jadi begini cara berpikirnya bapak-bapak, ibu-ibu. Bersyukurlah pada Allah, Allah menciptakan setan. Dengan cara Allah menciptakan setan, maka kita berjihad dengan ibadah itu. Garing ibadah laku bedaan, pahalanya ringan, tidak ada pahala jihad. Laku merengkengi. Maka orang sakit terbaring di rumah sakit, gara-gara diberi sakit bersyukur, gering enak kalinya. Jadi tahu cara menikmati gering, diberi sakit, cara sehat, menikmati sehat setelah diberi sakit. Allah menciptakan beberapa ayat, cuma beberapa yang mutasyabihat, supaya kita bisa menghargai yang muhkamat sebagai ummul kitab. Nah, kata ummul itu artinya anak mekenen. Bahkan begini, ada penelitian, bebayi umur 3 bulan masing-masing nyusuni susu ibu nih, itu pasti mekenen. Karena ibu ini sebelahku dibalikan mekenen mana? Karena memang orientasinya gegelak. Sudahkah kita cenderung melihat yang muhkamat? Kan enggak. Muhkamat artinya semuanya udah jelas di Quran ini. Oh, masih gegelak dilihat, sibuk berarti pendapat kiai. Itu maksudnya. Nah, ini yang menarik. Saya pengen jauh dari kata ta'wilnya. Kita lihat lagi ya. Ini nggak mudah menghargai muhkamat. Dari mana? Mari kita lihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim, sebab untuk orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada zayghun, kecenderungan untuk nakal. Paham nggak? Kecenderungan untuk nakal. Gelati celah, menghindar dari Quran. Lalu bisa puasa itu asal buku puasa, gak dicerai. Lalu bisa diizinkan riba itu, gak dijuduli. Lalu bisa ditunda infak itu, gak dijudulnya. Itu namanya zayghun. Maka kecenderungannya bukan kepada yang muhkamat, malah sengaja digelar yang mutasyabihat. Kalau ada zayghun. Nah, siapa yang punya zayghun? Siapa ya? Orang yang belum taslim. Dia tahu, percaya bakal dihukum di neraka, cuma belum taslim, belum pasrah nih, masih ngelah, disebutnya kelah. Nah, fayattabi'una ma tasyabah, maka cenderung malah gegelati si mutasyabih. Biar pada Allah menciptakan mayoritas ayat-ayat Quran muhkamat. Berarti kenapa Allah kauran menciptakan yang mutasyabihat? Yo, untuk menyisir mana yang Islamnya kaleng-kalengan dan mana yang enggak. Gitu. Sebab yang kaleng-kalengan pasti begitu dikasih celah, waktu terus. Tapi buat orang kayak porohan fokusnya buka riba halal tanpa reserve, tanpa syarat. Tujuannya apa? Minhu ibtigha al-fitnati, dalam rangka mencari kerusakan supaya rusak. Maka mereka berargumen, ya Allah, riba adalah turunan jual beli. Kata Allah, bukan. Riba ya riba, jual beli, jual beli. Wabtigo at-ta'wilihi, dan malah mencari-cari takwilnya. Persoalannya Pak, di kita itu ada potensi zayghun. Kalau bisa ngeles, kalau bisa dapat rusuh, kalau bisa menunda, itu penyakit kita, namanya zayghun.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal aneh itu orang-orang yang tahu ta'wil itu cuma Allah. Yang tahu cuma Allah. Kita menduga itu ta'wilnya, yang pasti benar ta'wilnya Allah. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Maka kalau kita itu rasyih, saya punya besi jatuh di tanah yang becek, nancep kokoh enggak? Nah itu namanya rasyih. Separuh kali, alhamdulillah dari Allah kecerdasan berpikir. Kumpul di uang-uang bodoh, mantap enggak? Mantap. Itu rasyih. Ya. Jadi besi yang menancap di apa ya, si becek apa bahasa kitanya? Lumpur. Bebenyek. Banyak. Bukan lumpur, lemah benyek. Nah, lemah benyek itu kita ilustrasikan wong-wong lemah ilmu. Ya lemah ilmu, ketekan para ahli ilmu, anugerah dari Allah ilmunya bagus. Maka kedudukan para ahli mantap. Semantap besi yang jatuh ke lemah yang benyek, mantap. Namanya rasyihun, mantap ilmunya. Maka orang yang mantap ilmunya pasti aman Nabi. Saya mau beriman pada Allah. Saya tertarik dengan ayat Muhammad karena dia adalah ummul kita. Titik. Tidak zaigun, tidak tertarik walaupun ada iming-iming. Lumayan sih boleh riba. Kullu min indi rabbina, sekabeh dari sisi Allah. Tapi sudah ditegur oleh Allah nih. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Enggak akan bisa kalau enggak punya lub. Enggak akan bisa. Walaupun tinggi ilmunya pasti ada zaigun. Zaigun itu adalah kecenderungan menghindar dari resiko berislam. Kecenderungan menghindar dari resiko berislam. Zaigun. Maka Allah mengajarkan kita berdoa. Nah doa ini diajarkan karena kita takut zaigun. Kalau nggak takut zaigun, jangan doa ini kan. Nah takut zaigun itu artinya pengen dimenangkan Allah masuk surga walaupun perang di Palestina mati. Ya, di dunia ini. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ki rahmah ke rahmah sedayu ki. Ini bukan rahmah Banjarmasin. Rabbana la tuzigh, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh artinya apa kalau pakai Jepang itu? Jangan engkau condongkan. Condong ya. Berarti jangan dibikin lemah. La tuzigh, zaigun ya sebenarnya. La tuzigh, janganlah timbul zaigun, lemah, gampang diiming-imingi, tidak tertarik akhirat, tidak tertarik surga, tidak Spartan. Kulubana pada hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah dapat petunjuk. Berarti setelah apa tuh? Ayo kembali lagi ke ayat yang atas, ayat 3. Setelah berhasil mengubah Quran menjadi huda. Ba'da idh hadaitana, setelah diberikan kesempatan mengubah Al-Quran menjadi huda. Menariknya, wahab plus cuma-cuma dikasih Allah. Wahab, hab, hibah, bukan karena prestasi, bukan, cuma-cuma dikasih oleh Allah. Apa? Rahmatan. Apa ini diterjemahkan rahmatan ini? Orang kafir juga dapat rahmat tuh masalahnya ini. Nah, rahmatan di sini adalah rahmat khusus yang diberikan
kepada orang-orang yang pengen dimenangkan Allah ke akhirat dengan cara mengelola Al-Quran sebagai hudan. Maka diterjemahkan dikerunyani. Rahmatan itu dikasih hati, sehingga kalau ada keresahan hati dihilangkan, sehingga kalau ada dosa dimaafkan, dihapus. Itu namanya rahmatan. Innaka antal wahhab. Nah, wahhab itu artinya tukang memberi hibah sing mende-mende. Berarti apa, Bu? Wah, ini beroyal. Bentuk hibahnya adalah rahmat. Gampangnya terus-menerus ngerunyani baik. Sebab kalau kita gak dikasihani Allah, berat kita. Banyak salahnya kita. Berat. Tapi jangan cuma sekali terus-menerus. Lah itu disebut dengan innaka antal wahhab. Nah, sampai di sini paham tidak arti doa ini? Ini doa orang pengen mengamalkan Al-Quran dan tidak pengen kepleset karena godaan setan. Sampai memohon pengen dikerunyai Allah, namun salah mengamalkan Quran. Nah, lihat sambungannya. Ini sambungannya hebat lagi. Rabbana ya Tuhan kami, innaka jami'un nas li yaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan kami di padang mahsyar, yaitu hari yang tidak ada di antara kami ragu percaya habis kami soal hari ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan kami percaya Allah tidak ingkar janji. Apa janji yang mana? Yuk, ingat-ingat. Enggak lengkapnya yuk. Memenangkan orang Islam dengan cara memasukkan ke surga. Enggak cukup kita mau kita di dunia perlawan orang kafir pengen tahu menangnya dan mengalahkan orang kafir dengan cara memasukkan orang kafir ke neraka. Harus punya spirit mengalahkan orang kafir di dunia. Kan surat Ali Imran surat tentang pilihan. Pilihan mukmin, muslim, pilihan kafir jadi orang. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini doa hebat. Kalau kita tahu artinya, sehingga kita tahu cara menggunakannya. Jadi bagi para pembelajar Al-Quran yang pengen naik level, sih ini kan ngaji deh. Nah, balik baca doa ini ya di rumah mau ngulang ya. Rabbana la tuzigh qulubana, supaya Al-Quran ini jadi hudan, juga jadi Al-Furqan, jadi juga jalan Allah merunyani, plus rasa ikhlas lalu mati sini. Karena janji Allah pasti. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fi. Saya percaya habis pada janji Allah, yang muslim dimenangkan Allah masuk surga, yang kafir dikarenakan masuk neraka. Lalu kudu mati siap. Maksudnya itu. Kalau nggak percaya janji nggak siap mati. Berarti kalau baca doa ini, doa sudah siap mati. Sadar nggak gitu? Para hari ini siap turun ini. Jadi gini. Repot juga nih, jawabannya jujur tapi berbahaya. Berbahayanya begini, itu belum siap karena tidak percaya janji Allah, bukan. Bukan. Apa? Bekal. Iya. Kan warahmatan tadi dikerunyang. Soalnya kan mobil. Cuma banyak orang nggak paham doa ini. Sorbe, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhlif. Ini doa siap mati nih. Tapi bacanya. Mobilnya emang barang mati. Jadi bapak-bapak ibu, kalau
kalau kita udah siap mati itu karena percaya janji Allah. Nah berarti sesuaikan hidup kita dengan janji Allah.